kabarmasa.com. Oke, balik lagi di kabarmasa.com. Aktual, terpercaya, independen. Kali ini kita bakal bahas terkait dengan advokat. Jadi sekarang ini kan bisa dilihat eh, banyak kawan-kawan sekalian yang lulusan hukum ya, khususnya pengen jadi seorang advokat. Jadi advokat itu adalah seseorang yang dapat melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum. Sekarang-sekarang ini banyak yang sarjana hukum ini pengen jadi advokat. Nah, menjadi advokat itu kan banyak step by step ya gitu kan. Kalau menurut gue ya. Nah, ketika jadi advokat itu step by stepnya itu di harus dipenuhin, dia itu harus melalui 3 tahap deh. Kalau dua atau kayaknya 3 tahap. Setahu gue waktu itu gue melaksanakan proses itu, yang pertama itu lulus sarjana hukum, PKPA. PKPA itu pendidikan khusus profesi advokat. Selanjutnya ujian profesi advokat. Nah, setelah itu baru disahkan melalui sumpah. Nah, jadi buat kawan-kawan sekalian, pasti kalau misalkan lu sarjana hukum itu pengen nyari informasi terkait dengan uh, jadi advokat. Nah, di sini gue bakal jelasin pengalaman gue. Nah, gue sendiri berprofesi sebagai advokat di Ahwat Sastra and Associate Law Firm. Nah, jadi ketika kawan-kawan lulus sebagai advokat itu dengan catatan gini, step by stepnya. Yang pertama itu lulus sarjana hukum, bisa tuh lulus dari hukum Islam, hukum perdata, hukum pidana, itu sama. Jadi ketika lulus sarjana hukum, kawan-kawan itu bisa melanjutkan di organisasi advokat yang kalian pilih melalui pendidikan khusus profesi advokat. Jadi kalau udah lulus nih, udah lulus sarjana hukum, bisa langsung lanjutkan di PKPA. Pilih organisasi advokat yang kawan-kawan pilih. Kalau saya sendiri memilih dari PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Organisasi advokat itu ada banyak, tapi saya memilih PRADI. Nah, tapi untuk kawan-kawan mau milih organisasi advokat apa aja, yaitu terserah kawan-kawan sendiri. Nah, saya PRADI yang diketuai oleh Otto Hasibuan. Nah, ketika sudah PKPA, jadi kawan-kawan tuh lulus PKPA. Jadi PKPA itu prosesnya itu kayak yang gue dapat itu kayak pembekalan nanti ketika di advokat tuh nanti jadi seperti apa. Karena begini, apa yang kalian dapat di universitas itu berbeda dengan di lapangan. Maka dari itu PKPA itu merupakan sebuah apa ya? Sebuah bekal nanti untuk di lapangan nanti gitu. Jadi kalau kawan-kawan itu pengen jadi advokat dibekalin di PKPA. Nah, setelah dari PKPA, biasanya itu ada tryout ya. Tryout buat apa? Buat ujian profesi advokat. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, waktu gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu gue dulu PKPA ya. Jadi waktu gue PKPA, gue itu udah magang di sebuah law firm lah, law firm. Jadi gue udah magang dan gue juga belajar. Jadi gue baca buku uh, profesi profesi pendidikan khusus profesi advokat. Persiapannya gue baca selama 1 tahun. Jadi gue setelah itu gue masuk ujian gue tanpa melalui tryout, tryout atau persiapan UPA. Nah, jadi gue langsung UPA. Nah, jadi gue setelah lulus PKPA,
UPA. Nah, gue langsung masuk UPA. Nah, pas dari UPA itu, ujian profesi advokat itu, gue lulus. Lulus. Apakah setelah lulus dari ujian profesi advokat itu bisa dikatakan sebagai advokat? Kalau untuk dikatakan sebagai advokat, sebenarnya kalian sudah ada step lagi deh. Ada satu step lagi untuk bisa dikatakan sebagai advokat, yaitu sumpah. Sumpah advokat. Nah, sumpah ini proses paling terakhir. Nah, jadi kalau kita balik dari pemaparan awal ya. Pertama itu lulus sarjana hukum, PKPA, habis itu UPA. Nah, jadwalnya itu tergantung dari organisasi advokat yang kawan-kawan pilih. Nah, setelah itu sumpah advokat itu ada di pengadilan tinggi provinsi masing-masing di KTP kawan-kawan sekalian. Jadi contohnya waktu gua sumpah itu gue di Bandung, pengadilan tinggi Bandung. Dikarenakan memang KTP gua waktu itu di Kabupaten Bekasi. Jadi gua Kabupaten Bekasi KTP-nya, gua sumpah di Bandung. Gua sumpah di Bandung pada saat sebelum sumpah itu ada waktu kayak spare 3 bulan atau 1 bulan deh. Jadi seingat gue 3 bulan atau 1 bulan itu di dipersiapkan untuk mengisi formulir. Nah, mengisi formulir. Apa aja yang dipersiapkan nih untuk sumpah itu? Yang pertama, untuk sumpah itu kalian harus memiliki surat keterangan magang dari advokat sesuai dengan organisasi advokat yang sama. Jadi misalkan kalian mau sumpah nih, kalian harus mempersiapkan surat keterangan magang itu sesuai dengan advokat pendampingnya itu harus sesuai dengan organisasi advokat kalian yang waktu itu PKPA-nya apa, organisasi advokatnya apa. Nah, ketika udah itu kalian lengkapin persyaratannya biasa sih kalau itu kayak mungkin fotokopi KTP segala macam dan segala macam. Nah, setelah itu baru bisa didaftarkan di sumpah. Nah, setelah didaftarkan di sumpah, kalian bakal dapat tanggal sumpah. Nah, ketika tanggal sumpah, kalian sudah disahkan sebagai advokat pada saat sumpah itu. Jadi kalian sudah disahkan sebagai advokat pada saat sumpah itu. Apakah ketika sudah sumpah itu disahkan jadi advokat? Sudah. Apakah ketika sumpah itu sudah memiliki kartu tanda advokat? Belum. Tapi pada saat eh, kalian itu sudah disumpah, itu namanya kartu anggota sementara. Itu berlakunya kalau sepengetahuan saya ya, saya agak lupa juga. Itu berlakunya kayaknya 3 bulan. Nah, 3 bulan itu berlaku, itu sudah bisa beracara di pengadilan kalau sudah punya case atau mungkin sudah ingin beracara di pengadilan itu udah bisa. Nah, setelah sumpah itu. Jadi itu ada namanya surat keterangan bahwa kartu tanda profesi advokatnya itu sedang diproses. Nah, jadi untuk beracara di pengadilan itu, seorang pengacara itu harus memiliki dua. Pertama itu BAS, selanjutnya KTPA. Nah, setelah itu kan surat kuasa itu tergantung. Nah, gitu. Jadi ketika udah masuk di prosesi itu ya kalian sudah bisa disahkan sebagai advokat. Jadi sudah sumpah. Jadi buat kawan-kawan sekalian nih. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari informasi segala macam, ya gue sendiri menginformasikan sebagai itu karena gue sendiri profesinya sebagai advokat. Nah, jangan sampai kawan-kawan yang mendapatkan infonya ini gak real gitu dari orang-orang yang cari di Google terus dikasih tahu di YouTube kayak gini atau mungkin di media sosial. Nah, tapi bukan advokat. Makanya itu gue advokat yang menginformasikan kepada kawan-kawan yang ingin melanjutkan dari sarjana hukum ingin melanjutkan sebagai advokat gitu. Terus kalau misalkan jadi advokat itu
apakah dia sudah mendapatkan uh, finansial yang oke gitu kan. Mungkin kawan-kawan berpikir seperti itu. Ketika menjadi advokat, kalian tuh nggak usah berpikir kalau misalkan jadi advokat itu bakal finansialnya oke ya. Tapi memang banyak advokat-advokat yang finansialnya oke. Tapi baik lagi nih, semua itu didapatkan berdasarkan proses. Ya, jadi nggak usah berpikir bahwa menjadi advokat itu langsung bisa kayak yang di medsos-medsos itu sajikan gitu, belum tentu juga. Tapi memang setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Kalau misalkan kawan-kawan mau jadi advokat, gue dari Avatus Sasra, dari Avatus Sasra and Associates Law Firm, memberikan informasi seperti ini. Ya, semoga ini detail ya. Tapi kalau memang kawan-kawan mau jadi advokat itu kurang detail atau gimana, bisa aja di komen. Bisa di komen. Nanti gue jawab di komen. Gue bakal jawab apa aja sih prosedurnya yang kurang nih, gue ceritain lagi yang tadi gue ceritain. Nah, semoga ini bisa membantu mengedukasi untuk kawan-kawan yang menjadi advokat. Nah, mungkin pesan gue buat para advokat yang baru nih pengen jadi advokat ya, berupayalah supaya kalian bisa memantaskan diri atau pantas di profesi ini. Semoga kedepannya penegakan hukum di Indonesia bisa jadi lebih baik. Oke, sekian saya Fatu Sasra untuk kawan-kawan dari kabarmasa.com. Salam sukses terus buat kawan-kawan yang ingin menjadi advokat.